Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi asra bi'abdihi wa 'arrajahu ila hadratih walladzi amarna bikathrati dzikrihi wa imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal istiqamati wal mudawamati ala tariqatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatan usriya bi minal masjidil harami ila baitil muqaddas. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu wa ila hadratin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak, Sayyidi Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arifin, Syekhina Kiai Muhammad Zain Jalabin, wa jami'i abaina wa ummahatina wa jami'i abai muassasati Nahdlatul Ulama min Al-Fatihah. Sampurasun, kula nuwun hadratal mukarramin wal muhtaramin al ulama waz zu'ama, para kiai, para ulama, asatidz wal ustadzat, muallimin muallimat, wabil khusus guru kita Rais Syuriah PCI NU yang kami muliakan, dan juga yang kita muliakan, kita banggakan, Bapak Konjen, ya bukan Komjen ya Pak ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Bapak Yusron. Semoga Allah memberikan kemuliaan, keagungan untuk beliau, diberikan umur yang panjang, sehat dan barokah, amin. Al-Mukarram Bapak Ketua Tanfidiyah PCI NU yang kami muliakan, dan juga seluruh jajaran Nahdlatul Ulama PCI NU Arab Saudi, ya, dimulai lembaga, lajnah dan badan otonom yang sama hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabat kami dari Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan sahabat-sahabat kami dari Bazul Ashab Community yang kami muliakan, beserta seluruh warga masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air yang sedang berjuang demi segenggam berlian di negeri orang. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka dua kegiatan besar, yaitu Milad Nahdlatul Ulama keberapa? 102. 102 itu sudah tua atau masih muda? Masih muda.
Masih muda. Kalau zaman Nabi Nuh ini masih muda. Tapi kalau zaman baginda Rasul ini sudah tua. Ada katanya seorang ibu-ibu datang ke Nabiullah Nuh alaihi salam. Beliau menangis terseduh karena anaknya meninggal dunia padahal umurnya baru 60 tahun. Masih kecil udah meninggal katanya. Kok 60 tahun masih kecil? Biasanya umurnya pada saat itu 1000 tahun. Kalau NU itu umurnya 1 juta tahun maka 101 masih muda. Semoga terus jiwa muda ini mengalir dalam darah-darah warga Nahdien semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk ke Isra wal Mi'raj insyaallah saya tidak akan lama. Karena memang kita ini lebih kangen ke solawatan. Ya tadi kata Pak Konjen itu kebiasaan kita yang kita rindukan tapi di negara yang tidak biasa melaksanakan itu. Sehingga hanya di ruangan inilah kita berpuas-puas ria, nanti di luar kita belajar untuk tidak memperlihatkan siapa kita. Lebih baik tasamuh daripada muadalah. Hadirin rahimakumullah. Baik. Di dalam tema Harlah NU yang ke-102 pada 16 Rajab kemarin lebih menitik beratkan kepada adanya bekerja sama umat, bekerja sama bersama umat untuk Indonesia maslahat. Jadi kalau di bahasa Arab kan mungkin khidmatul ummah limasalihil ammah. Inti katanya adalah khidmah. Ini kan orang yang biasa di Arab semua. Saya dulu mondok di Al Amin beberapa tahun belajar bahasa Arab di Madura. Tapi keluar enggak bisa bahasa Arab. Ibu bapak datang ke sini enggak sekolah belajar Arab dulu, baru 6 bulan sudah bisa kida wakida. Kan katanya kalau di Arab nggak perlu bisa ngomong, cukup bisa kida wakida. Ada macam kira. Maaf muskilah. Jadi saya belajar ternyata lebih cepat belajar bahasa Arab kepada teman-teman yang ada di Saudi daripada waktu mondok dulu. Bapak yang saya hormati, para Nahdien sekalian, tekanannya adalah khidmah. Khidmah itu intinya menjadi pelayan. Menjadi mulia atau hina jadi pelayan? Dia cuma jadi pelayan, kami mah bos. Mana lebih mulia pelayan dan bos? Orang berpikir bos, padahal fungsi yang paling utama adalah menjadi pelayan. Jadi yang diharapkan oleh Rois Am bagi Jami Miftahul Akhyar, oleh Gus Ketum adalah warga Nahdien yang siap melayani Nahdien dan melayani goer Nahdien. Apalagi di sini sudah biasa kan, yang kerja di Saudi itu melayani yang goer Nahdien, paham meren? Nah begitu. Baik, hadirin rahimakumullah. Kalau orang berpikir khidmah itu paling rendah, maka dengan kejadian Isra Mi'raj inilah orang akan paham bahwa khidmah adalah puncak dari semuanya. Sehingga disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ummah khadimuhum. Siapakah rajanya, pemimpinnya umat ini? Dialah orang yang paling mau melayani orang lain. Jadi raja itu ya pelayan. Makanya saya kaget lihat dulu waktu pertama kali haji tahun 97 datang ke sini, raja Arab itu Khodimul Haramain. Rajanya aja pelayan. Apalagi kita.
Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Untuk sampai pada makom khidmah itu mari kita belajar diri kita sendiri, kita kenali diri. Saya mau tanya ini yang hadir ada badannya atau tidak? Ada yang nggak ada badannya. Dulu guru saya mengatakan kalau ketemu orang yang ditanya nggak ada badannya gini katanya. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'adu alayya wa atuni muslimin. Itu katanya kalau ketemu dengan jin. Karena ada suaranya nggak ada badannya. Ada badannya atau tidak? Apakah kita ini manusia? Manusia itu hewan atau bukan? Mulia atau tidak? Kenapa manusia lebih mulia dari hewan lainnya? Karena punya apa? Jadi sempurnanya manusia bukan tentang rupanya, bukan dengan hartanya, bukan dengan kepintarannya, tapi sempurnanya manusia karena ada akalnya. Maka pakailah akalmu kalau ingin disebut manusia yang sempurna. Sekarang kita percepat. Kesempurnaan ini panjang kalau dibahas Bapak. Kalau mau ditanya sempurnanya akal itu dengan apa? Ya kalau sempurna mulut dengan rokok. Kan ada rokoknya sempurna. Kamalatul amah. Apa sempurnanya akal dengan apa? Ayo bantuin dong. Dengan ilmu. Maka kalau ingin disebut akalnya sempurna, carilah istilah guru-guru kami, tong eureun ngaji, jangan berhenti ngaji, 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 belajar, belajar, belajar. Semakin aku tahu, semakin tidak tahu. Semakin tidak tahu, semakin mencari tahu. Semakin mencari tahu, semakin tahu. Tapi semakin tahu, semakin tidak tahu. Terus belajar. Sempurnanya akal itu dengan ilmu. Sempurnanya ilmu dengan apa? Ayo dong bantu. Dengan amal. Sehebat-hebatnya ilmu kalau tidak diamalkan tidak akan berbuah. Iya. Jadi laki-laki kalau nggak kawin ya nggak akan membuahi. Maka sempurnakan wahai yang masih bujang kelaki-lakianmu. Baik, sempurnanya ilmu itu dengan amal. Ayo saya mau tanya, sholat itu baiknya awal waktu atau akhir waktu? Seringnya? Nah kan? Sholat itu baiknya sendiri atau berjamaah? Tahu yang baik tahu. Seringnya sendiri apa berjamaah? Nah, berarti ilmunya sudah ada, tapi belum diamalkan. Sempurnanya amal ini dengan apa? Hah? Oh, ikhlas. Sempurnanya amal ini dengan apa itu ikhlas? Af'ala yuf'ilu if'alan, akhlasa yukhlisu ikhlasan. Proses upaya untuk memurnikan. Kalau murni itu khulus, urusan Allah. Urusan kita yang penting golkan semua amal kita kepada Allah. Saya mau tanya, ada yang pernah lihat main bola? Katanya kalau main bola sama orang Arab gampang Pak. Sebut aja bolanya dari kulit babi, mereka nggak mau tendang. Haram, haram. Baik. Ada yang tahu main bola? Pernah lihat main bola? Nah, bisa menang itu kalau apa? Kalau ngantem lawan. Kalau gol ke gawang siapa? Gawang lawan. Gimana kalau kita menggolkan ke gawang sendiri? Namanya apa? Gol bunuh diri. Semakin sering gol bunuh diri, makin menang makin kalah.
Begitupun amal kita kalau tidak kita golkan kepada Allah sama dengan gol bunuh. Semakin sering kita akui amal kita perlihatkan amal kita, semakin hancurlah ceritanya. Mang Aang, ini Mang Aang namanya. Mang Aang mau ke Mekah, dan ini mah ceritanya jadi Jeddah lain di Sukabumi. Di Mekah mau ke Jeddah, bawa karung. Tiap orang nanya, Ang bawa apa? Beras. Mau kemana? Ke Mekah. Tinggal lihat jalan ke Mekah yang mulai ke Bandung. Tiap orang nanya, akhirnya Ang capek ngejawab wae. Disobekin aja karungnya, seret sedikit. Kan pada jatuh apanya? Berasnya. Orang tahu nggak saya bawa beras? Tahu, perlu jawab nggak? Enggak. Nah, sekarang mah nggak ada yang nanya. Karena semua sudah tahu kalau saya bawa. Apa buktinya? Itu yang berceceran berasnya. Sampai di Mekah berasnya ada tidak? Masih ada apa enggak? Enggak ada, udah habis. Kenapa udah habis? Karena selalu ingin diperlihatkan kepada orang kalau saya bawa beras. Begitupun amal kita. Dikit-dikit tahajud dong biar ganteng. Eta sholat tahajud benih streaming. Ada tahajud streaming. Aduh, Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak jangan kaget kalau ada bapak-bapak juga yang belajar ikhlas, menyembunyikan ibadahnya. Nikah itu kan ibadah ya. Iya. Kenapa nggak bilang-bilang? Loh namanya harus ikhlas. Supaya ini sampai pahalanya kepada Allah. Makanya saya nggak bilang-bilang. Ya bapak-bapak belajarlah ikhlas. Ibu-ibu belajarlah menerima keikhlasan. Baik, sempurnakan amal dengan Ini kan orang udah nyebut ilmu yang paling top margo top ya ilmu ikhlas. Saya tenang. Sempurnanya ikhlas dengan apa? Sempurnanya ikhlas dengan ridho. Sempurnanya ikhlas dengan ridho. Ar-ridho sayyidul ahkam. Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj masuk neraka. Bener apa enggak? Beliau masuk nerakanya itu nonton CCTV apa turun langsung? Turun langsung, nggak gini. Ini di layar ketiga apa ini Bril? Oh ini neraka jahanam bos. Oh orang pada begitu nih ya Bril. Iya. Sana enggak? Ngeri? Enggak. Turun. Lah yang di neraka kepanasan, Rasul kepanasan atau tidak? Tidak. Jadi ibu bukan suamimu kurang uang, tapi ibu yang kurang ridho terhadap keadaan. Sehingga saat tetangga punya mobil baru, kok yang panas ibu? Ini yang error yang mana? Maaf ini, mudah-mudahan tersinggung. Baik, sempurnakan apa tadi ya? Ikhlasmu dengan ridho. Sempurnakan ridhomu dengan apa? Ayo. Kalau ngaji kita panjang lagi, mending potong kompas aja begini. Kesempurnaan ridho itu dengan apa? Dengan mahabbah. Jadi puncaknya adalah mahabbah. Jadi semua orang diridhoi, tapi tidak semua orang dicintai. Jodoh pasti cinta pilihan. Baik, mahabbah.
Kalau orang melihat segala sesuatu dengan cinta, maka semuanya akan indah. Karena yang indah itu bukan tentang yang dilihat, tapi rasa waktu melihat. This is about love. This is about feel. Ini tentang rasa. Siapa yang selalu main rasa? Perempuan. Kenapa perempuan kok mainnya rasa? Karena diciptakan dari tulang rusuk. Seandainya diciptakan dari tulang kaki, mungkin perempuan akan keras. Jadi kalau ada perempuan yang keras, mungkin dia salah penciptaan. Salah bahan baku. Lu dibikin dari tulang kaki ya. Jadi jangan pernah kau tendang dia karena dia tidak diciptakan dari tulang kaki. Jangan pernah kau pukul dia karena dia bukan diciptakan dari tulang tangan. Jangan pernah kau siksa dia dengan pekerjaan karena dia tidak diciptakan dari tulang punggung. Tapi berikanlah kasih sayang dan jagalah dia karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Waduh, ibu-ibu setuju. Pak, maaf Pak, tenang, sabar. Tenang, ini masih proses, saya masih pegang mic. Bapak mau tanya, tulang rusuk lurus apa bengkok? Jadi kalau dia mikirnya bengkok terus ya namanya tulang rusuk. Kita mikir ke sini dia mau kemana loh. Betul tidak? Ya begitulah perempuan. Bikinnya aja instan, kita mah dibikinnya lama Nabi Adam. Ada orang tanya kenapa sih perempuan itu kalau ngomong gak pernah berhenti. Karena memang awalnya juga Siti Hawa. Hawa nggak ada mulutnya tertutup. Kalau laki-laki memang kita yang awal namanya Adam. Baru bunyi sedikit sudah mengkem. Adam. Kalau kata apa? Bapak pengen apa? Akhirnya daripada ngomong salah mendingan gak ngomong lagi. Baik. Jadi sempurnakan dengan mahabbah. Lalu puncak dari mahabbah itu apa? Puncak dari mahabbah adalah al-wusul ila ma yuhib. Sampai kepada tingkat yang kita cintai. Kalau kayak pengantin, bukan melihat rupanya. Dulu kita mencintai karena senyumnya. Senyummu, wah. Kalau ingat senyumnya, wah. Jadi kalau perempuan itu Pak, apa-apa menangis. Betul tidak? Sakit hati, nangis. Marah, nangis. Kesel, nangis. Bahagia juga? Maka jangan pernah percaya tangisan perempuan. Karena mungkin itu bohong. Bingung. Mau nangis, marah nangis, bahagia nangis. Berarti jangan-jangan ini nangisnya bohong. Tapi yakinlah pada senyum seorang perempuan. Karena kalau sudah senyum itulah kejujuran dari dalam hatinya. Maka buatlah dia jujur, jangan buat dia berbohong. Artinya buatlah dia tersenyum, jangan pernah buat dia menangis. Tapi kalau laki-laki jangan percaya senyumnya. Karena kesini senyum, kesana senyum. Tapi kalau udah mewek itu jujur sejujur-jujurnya. Kalau laki-laki udah nangis, dia udah kehilangan harga dirinya Pak. Baik kita lanjutkan. Jadi puncak adalah puncak dari puncak. Contoh, ketemu perempuan di sini mah bukan Indomaret bener ya, apa namanya? Top 10. Yang banyak teh, Top 10. Bin Daud, mertua saya. Mertua saya Daud. Iya, makanya kalau datang ke sini saya bilang sama istri, kamu kan orang paling kaya di Arab. Orang yang punya bin Daud. Bin Daud. Pas mau ke bin Daud, ketemu perempuan senyumnya cantik sekali, indah sekali. Lalu nanya, namanya Icih. Tahu namanya. Main ke rumahnya dia bikinin kopi gaya Madura. Abu kata orang Madura, bikin kopinya beda dong. Iya.
Kalau di Jawa yang muter sendoknya, kalau di Madura gelasnya yang muter. Diangkat sendoknya muter, Pak. Nggak paham nggak apa-apa. Tanya orang Madura, begitu katanya. Itu yang disebut dengan ramuan. Nah, yang muter gelasnya. Nah, saya nggak terlalu jujur lah, ada Pak Konjen malu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, lalu dikasihkan kopi. Lalu katanya untuk mengenang pertemuan dan percintaan kita, diberikanlah sapu tangan merah karya Yus Yunus. Itu kan dulu lagunya kan? Iya, sapu tangan merah. Pas malam pertama, perempuannya senyum. Lampunya dimatikan. Udah nggak usah senyum, nggak butuh senyum. Terus bilang, "Aa mau kopi?" "Entar kopi mah." "Aa mau sapu tangan?" "Nanti kalau selesai." Lalu Aa pengen apa? "Tama kesudi." Engkau yang aku maksud. Udah nggak kelihatan senyumnya, udah nggak kebaca kopinya, udah nggak kelihatan sapu tangannya. Itulah al-wusul ila ma yuhib. Kalau dalam ilmu tasawuf, wusul ilallah. Lalu puncaknya wusul apa? Disinilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi biar nggak terlalu panjang, kita langsung potong bikin kolerasi antara harlah NU dengan Isra Mi'raj supaya tidak terlalu lama. Karena ngantuk, Pak. Saya yang ngantuk, bukan orang lain. Dari Madinah saya bawa ke sini. Iya, mending kalau dari Indonesia ke sini repot. Baik, kita lanjutkan. Saat baginda Rasul sudah sampai kepada Qaba Qaussain inda Malikin Muqtadir, sampai kepada puncak dari puncaknya manusia, sampai kepada makom yang paling tinggi, dia tidak berdiam di sana, dia tidak duduk di sana, dia tidak enak-enakan di sana. Ini bedanya kiai sekarang sama Rasulullah. Kalau Rasulullah yang susah-susah, Rasul yang tanggung. Yang enak-enak Rasul bagi. Kalau kita jadi kiai, yang susah-susah santri yang make. Yang enak-enak kiainya. Kan begitu, Pak. Kalau di NU ada acara ayam, kiai dulu. Baru sayapnya, dadanya kasih santri. Apalagi kalau nanti Idul Adha. Jadi kiai itu gelarnya jadi kepala suku, karena harus kebagian kepala sama suku. Ini ada yang ngalamin nggak waktu di kampung ini? Kalau nggak sampai kepala dan sukunya, berarti kiainya bukan kepala. Baik, kita lanjutkan. Apa Rasul katakan? Ya Allah, saya tidak bisa berdiam diri di sini. Saya ingin menjemput umat-umatku di sana. Yang sangat mencintaiku, yang sangat mencintai engkau. Maka Rasul turun kembali ke bumi dengan misi yang kedua, yaitu khidmah. Maka orang yang berkhidmah sesungguhnya sedang melayani Allah. Makna Isra Mi'raj, maka kita layani semua orang karena Allah. Layani suami karena Allah, layani istri karena Allah, layani keluarga karena Allah, layani majikan karena Allah, layani semua orang karena Allah. Insya Allah, Allah akan mengisrakan dan memi'rajkan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ana uridu anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.